Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adha Eugenio Akbarandi, NIM C91219091, Prodi Hukum Keluarga Islam, kelas C, akan menjelaskan tentang sistem pembuktian tindak pidana penipuan pada kasus jual beli online. Membahas mengenai pengertian apa itu jual beli online. Nah, jual beli online yaitu bertransaksi secara online atau daring, yakni membeli barang atau jasa melalui media elektronik, ya seperti smartphone, komputer, atau di dunia maya atau virtual, di mana pembeli dan penjual tidak bertemu secara fisik dan saling tawar-menawar sebatas percakapan pada forum jual beli online seperti Facebook, Tokopedia, atau yang lainnya. Setelah menemui persetujuan dan sepakat akan barang dan harga, maka transaksi melalui transfer pun bisa dilakukan. Nah, pada prinsipnya jual beli online ini sama dengan jual beli konvensional biasanya. Bedanya terletak pada cara bertransaksinya. Nah, kalau di jual beli konvensional, uang bisa kita lakukan secara tunai atau bisa kita berikan secara tunai dan langsung bertemu fisik dan kita mengetahui barang secara langsung. Nah, kalau di media online ini kita melihat barang secara hanya lewat foto dan deskripsi produk, lalu kita memberikan uangnya dengan melalui transfer melalui bank dan media transfer yang lainnya. Lanjut kemudian, pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menjelaskan mengenai tujuan dan manfaat dari platform informasi dan transaksi elektronik ini. Yang pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Lalu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Kemudian membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab, memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Kemudian transaksi jual beli online ini tidak selamanya baik bagi para penggunanya karena motif penipuan juga mempersiapkan strateginya dalam media elektronik ini. Tindak kejahatan penipuan menggunakan media elektronik ini dengan berbagai macam modus baru. Contoh dari tindak pidana penipuan melalui media elektronik yaitu seseorang dengan sengaja melakukan transaksi pada situs-situs belanja online secara fiktif, atau seseorang yang melakukan penipuan dengan memanfaatkan sarana atau situs pada web, bahkan melalui fasilitas email dengan memberikan data palsu. Nah, seperti pada contoh di penjualan produk di Facebook. Nah, banyak orang yang menjual barang itu di bawah harga pasar, seperti standarnya penjualan sepeda motor. Nah, itu pasarannya 10 juta, namun ada orang yang menjual dengan harga di bawah pasar, yakni mungkin harga 5 juta. Nah, otomatis akan menarik banyak korban karena harganya sangat murah dan di bawah pasar. Lalu deskripsi produk atau foto barang itu sangat bagus sekali dan sangat akan meyakinkan pembeli untuk membeli produknya. Dia akan mentransferkan uangnya dan barang tidak akan datang ke rumahnya karena dari awal si penipu sudah berniat untuk memancing mangsanya dengan memberikan harga di bawah pasar dan menawarkan produk atau tidak ada produknya. Nah, di pembahasan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuktikan si penipu ini sesuai dengan aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal ini mengatur bahwa informasi elektronik dan atau dokumentasi elektronik dan atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik, data interchange atau EDI, surat elektronik, elektronik mail, telegram, telex, telekopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Nah, jadi untuk masalah pembuktian menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 atau UU ITE ini yang bisa memastikan keaslian dari barang buktinya itu harus sesuai dengan aslinya, harus yang mumpuni dalam bidangnya. Kemudian dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Lalu kemudian pada pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga menjelaskan pembuktian akan berhubungan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim yang diperoleh. Nah, sistem pembuktiannya diatur dalam pasal 183 KUHP ini. Yang alat bukti yang sah menurut KUHP ini adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Yang pertama, alat bukti keterangan saksi. Dalam pasal 1 ayat 27 KUHP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia pahami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Nah, para tindak pidana penipuan di media online yang menjadi saksi adalah siapa saja yang terhubung di internet dengan mendengar sendiri dan atau melihat sendiri peristiwa tersebut dan atau mengalami sendiri perkara pidana penipuan tersebut. Ini menyebabkan keberadaan saksi menjadi banyak dan tersebar di berbagai tempat. Keterangan ahli di dalam pasal 186 yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Pasal 184 ayat 1 KUHP menetapkan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah. Malah tempatnya diletakkan pada urutan kedua setelah alat bukti keterangan saksi. Melihat letak urutannya, pembuat undang-undang menilainya sebagai salah satu alat bukti yang penting, artinya dalam pemeriksaan perkara pidana. Nah, dari sini keterangan ahli sangat berperan penting dalam kekuatan. Nah, di sini keterangan ahli sangat berperan penting pada sistem pembuktian penipuan online karena di dalam keterangan ahli beliau adalah orang yang mumpuni dalam bidangnya. Maka dari itu pendapatnya sangat berperan karena dia mengetahui bagaimana dokumen ini asli atau bisa dipastikan keasliannya dan bukan dokumen yang dibuat-buat. Kemudian untuk pembuktian selanjutnya yakni alat bukti surat. Alat bukti surat pada pasal 187 KUHP membedakan alat bukti surat menjadi dua, yaitu surat yang dibuat atas sumpah jabatan dan surat yang dikuatkan dengan sumpah. Nah, dalam
Menggunakan surat elektronik sebagai alat bukti surat dalam bentuk printout juga harus dipertimbangkan keasliannya, karena sifatnya yang mudah dimanipulasi. Alat bukti surat dalam pembuktian tindak pidana penipuan online di media online yang memungkinkan adalah jika surat itu berupa surat keterangan dari seorang ahli, misalnya ahli di bidang IT, yang dimintakan pendapatnya secara resmi darinya, seperti yang disebutkan pada pasal 187 huruf C. Kemudian alat bukti selanjutnya yakni alat bukti penunjuk yang diatur pada pasal 188 ayat 1 KUHP. Suatu petunjuk digunakan sebagai alat bukti adalah ketika hakim menilai bahwa memang telah terjadi suatu persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri yang diperoleh dari alat-alat bukti yang dihadirkan pada sidang. Hakim pun dalam menilai tetap harus mengikuti ketentuan pada pasal 188 ayat 3 KU KUHP. Yang kemudian yakni alat bukti keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri, serta dalam menyebutkan keterangannya harus disertai bukti-bukti yang ia miliki untuk menguatkan gugatannya. Pembahasan selanjutnya yakni pasal 378 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Pada dasarnya penipuan online sama dengan penipuan konvensional pada umumnya. Jadi penipuan online bisa dikenakan pasal 378 KUHP karena perbedaan pada penipuan online dan penipuan konvensional hanya pada sarana perbuatannya. Nah, kesimpulan dari pembahasan kita kali ini yakni penipuan secara online pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Perbedaan penipuan secara online dengan penipuan konvensional yaitu pada perbuatannya, yakni menggunakan sistem elektronik dengan melalui komputer, internet, dan perangkat telekomunikasi. Dalam KUHP dan UU ITE sudah diatur jelas mengenai alat bukti yang sah dan bisa diajukan dengan sidang pengadilan tindak pidana. Tetapi pelaksanaan alat bukti yang ada dalam UU ITE kurang diterapkan dalam penanganan kasus tindak pidana penipuan yang mempergunakan sarana e-commerce. Berdasarkan pasal 183 KUHP, pembuktian akan berhubungan dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah dan keyakinan hakim yang diperoleh. Alat bukti yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.